sadar tahu bahwa saya adalah salah satu bagian yang terkecil, bagian yang nyungil, bagian sedikit yang ada di tengah-tengah kebersamaan Bapak dan Ibu. Untuk itu sekali lagi mohon izinkanlah saya, karena saya berada di sini hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab saja. Selebihnya pertimbangan, usulan, saran tentu dari Bapak dan Ibu adalah kakak saya semua. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai yang disampaikan oleh Kasubag TU bahwa kita ingin menyamakan satu persepsi, nah supaya ke depan insya Allah akan lebih baik yang kita lakukan. Yang pertama yang menyangkut dengan transport kita semua. Jadi angka yang diserahkan ke kita adalah angka pasti, angka mati. Jadi sudah tidak bisa kita geser kiri kanan. Cuma penempatannya saya ditegaskan beberapa kali bahwa ditempatkanlah karena sistemnya harus tidak ada yang kosong dari 3 komponen bidang sekolah, bidang dasar yang pertama SMA, SMK, SLB. Kalau bisa ditempatkan dalam satu bentuk karung titik di tempat satu, misalnya 100 pada satu titik, sebenarnya tidak ada masalah. Cuma sistemnya harus diisi semua, SMA, SMK, SLB. Nah, terus saya ditekankan bagaimana cara pencairannya. Nah, semua elemen yang ada di teman-teman pengawas bisa mencairkan. Jadi ini dasarnya. Jadi Mada tidak, artinya saya bicara dasar dan perintah. Tetapi, nah itu kita abaikan, tidak ada masalah. Nanti yang penting kita bicarakan. Nah, bagaimana cara mengklaimnya? Nah, siapapun pengawas, baik SMA, baik SMK maupun SLB, ia melakukan tugas pengawasan. Jadi tidak mengklaim uang SLB, tidak mengklaim uang SMA, tidak mengklaim uang SMK, uang transport pengawas. Nah, apakah bisa tinggi rendah? Nah, bisa. Nah, tergantung Bapak dan Ibu mau sepakati yang mana. Karena tidak ada kesepakatan. Nah, saya diperintah itu betul. Nah, kesepakatannya tergantung. Nah, yang terbaiklah kita ambil di sini. Bisa sebagiannya kecil, bisa sebagiannya besar. Nah, tergantung Bapak dan Ibu pembinaan, evaluasi segala macamnya dilakukan di sekolah. Mana yang lebih intens ya berhak mengklaim lebih besar. Nah, mana yang kurang intens, nah tentu klaimnya tidak terlalu besar dengan teman-teman yang lebih intens. Nah, kenapa kita bisa katakan seperti itu, Bapak dan Ibu? Nah, saya dalam waktu 4 bulan terakhir ada juga sekolah-sekolah
yang kita jumpai ada 6 bulan pengawas tidak pernah turun. Ada sekolah juga 3 bulan pengawas tidak pernah turun. Dan yang saya herankan sekarang dan tidak percaya, ada pengakuan kepala sekolah 1 tahun lebih pengawas tidak pernah ke sana. Nah, tidak mungkin saya protes kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu adalah guru saya, kakak saya. Nah, karena cuma tugas dan tanggung jawab. Nah, ini yang membuat saya berani sampaikan pada hari ini. Saya tidak percaya. Saya tanya, kapan terakhir pengawas datang? Bersamalah teman-teman 1-2 di depan ini yang saya berangkat. Dan saya tidak perlukan siapa dan di SMA mana. Ya sekitar 1 tahun lebih mungkin. Nah, kembali ke pengawasan transport tadi. Nah, tentu pengawas yang artinya yang waktu rentang waktunya, padahal kan sebenarnya kita memiliki tanggung jawab sudah dibagi secara rata sesuai dengan koridor yang ada. Nah, tidak ada alasan harusnya. Nah, ya gimana lah itu bisa dilakukan lah seperti itu. Jadi sebagai hadiah terkecil yang ada di tengah-tengah Bapak dan Ibu, nah saya tetap mengharapkan tentu kinerja yang lebih baik lagi. Nah, terus yang kedua, kenapa memang ditegaskan tidak bisa dibagi rata? Karena khawatirnya seperti tadi, kita mengklaimnya nanti pas ujung-ujung yang rajin yang tidak rajin sama saja nilainya. Padahal buat yang rajin bisa 2 kali lipat daripada yang tidak rajin. Tergantung klaim pada waktu nah kita melaksanakan tugas. Nah, itu sebenarnya yang ingin kami kemukakan. Tetapi karena ini adalah sebuah rumah tangga kita bersama, musyawarah mufakat jauh lebih baik, dan itu yang kita kedepankan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk awalnya. Tentu masukan Bapak dan Ibu akan melengkapi hasil rapat yang kita laksanakan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Demikian kata pengantar dari Bapak Presiden. Selanjutnya kita masuk di acara pembahasan atau penyampaian anggaran. Penyampaian anggaran untuk tahun 2022. Jadi saya langsung sampaikan untuk anggaran total KCD Dompu sebanyak 439.078.000. Jadi anggaran ini cukup sedikit sekali karena kemarin sudah direfocusing langsung pada bulan berapa kemarin itu sekitar bulan 10, hampir 50% yang direncanakan itu kemarin 700-800 kemarin. Jadi setelah ada acara rapi langsung disuruh pangkas masing-masing hampir 50%, sehingga sisa anggaran itu 439.078.000 termasuk transport. Jadi ini secara umumnya, jadi masuk semua di sana, ada untuk SMA SMK nya pengawas jadi semua. Jadi
untuk perjalanan anggaran untuk pengawas khusus SMA, SMK, SMB ini Mada bacakan untuk perjalanannya itu perjalanan tetapnya. Tapi ini hanya dititip saja Bapak Ibu ya, seperti yang diulas oleh Bapak Kaside tadi. Jadi ini sebenarnya uangnya tidak baku ada di SMA-nya harus seperti itu, tidak ditetapkan seperti itu. Tapi ini tujuannya karena ini memang sistem aplikasinya itu karena mereka itu dalam pelaporan anggaran itu kan di sini harus ada setiap satu jenjang sekolah itu ada kode rekeningnya. Jadi pelaporannya itu harus sesuai kode rekening itu. Jadi seandainya pihak induk itu menitip anggaran itu di salah satu sekolah nanti akan tidak bisa terbaca. Nanti dikiranya untuk misalnya dititip di SMA, nanti SMK, SMB-nya dianggap tidak ada kegiatan. Makanya dititiplah di jenjang-jenjang sekolah itu. Tapi pelaksanaannya tujuan oleh induk kemarin ini perjalanan itu sama rata. Jadi yang di SMA bisa ke SMK, jadi yang SMK juga karena guru produktif. Nah, jadi di sini tinggal kita menyepakati aja, kita menyarankan tinggal di sini kesepakatan itu sebagai pengawas. Jadi seperti itu. Mau lanjut. Jadi penerapannya tergantung nanti. Jadi Manda baca di SMA-nya di sini ditetapkan di sana tuh 46.500 juta. Yang SMK 39.500, di SLB 14 juta. Nah, jadi totalnya 100 untuk perjalanan dinas untuk pengawas SMA, SMK, SLB. Jadi Mada tergantung baca. Jadi jadi itu aja mungkin harus sampaikan untuk yang penting untuk anggaran pengawas. Demikian Mada baca anggarannya. Jadi mungkin ada usulan atau bagaimana berikutnya kita serahkan ke Bapak Ibu. Dari Pak Sedi. Ya, gimana ya? Baik, saya dulu. Kani Jamil. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri amri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Jadi terima kasih tadi Pak Kaside telah mengulas tentang perjalanan kita tahun 2021. Memang kami akui hal itu terjadi begini. Prinsip kerja kami adalah menuju ke 8 kecamatan sesuai dengan anggaran yang ada di Pergub, bukan menuju sekolah semua kecamatan. Jadi bisa saja terjadi satu sekolah itu 3 bulan baru dikunjungi. Nah, contoh begini, di Manggalewa sekolah paling banyak. Bulan Januari itu mungkin kami turun tuh 2 sekolah atau 3 sekolah kan. Tetapi sekolah lain akan dikunjungi pada periode berikut, bulan Februari atau Maret, sesuai jadwal. Nanti kami berikan jadwalnya. Itu prinsip kami, bukan satu kecamatan itu semua sekolah itu dikunjungi. Tidak mungkin terjadi karena volume kerja tidak mungkin dilakukan seperti itu. Jadi prinsip kerja kami adalah mengunjungi sekolah di kecamatan dalam 8 kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, jadwal itu ada 2. Nah, dengan refocusing 2021 kemarin memang kita tidak bisa hindari, memang akan terjadi dampak seperti itu, tidak bisa kita hindari. Dampaknya misalnya kita sudah merencanakan tiga kali ke PK, terpaksa kita harus jalan 2 atau 1 kali. Ya karena memang biaya itu tidak mudah, karena kita itu hanya terima
anggaran jalan itu sampai Maret. April, Mei, Juni ke atas tuh ya kewalahan lah sebagai kita tidak bisa sama dengan pegawai yang duduk di kantor. Kalau di kantor kan tidak keluar uang. Ya terus terang kami ke lapangan itu setiap kunjungan itu kami patungan ya untuk mendapatkan. Nah kalau 3 kali kami turun ke PK pada refocusing itu, alangkah kasihan ibu-ibu di rumah, gaji tinggal sedikit, terus kami gunakan itu manusiawi Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dipungkiri, begitulah kondisi yang terjadi. Itu penyebabnya ada kepala sekolah melapor begitu. Memang ada sampai 4 bulan karena jadwalnya dibuat begitu. Yang penting kami itu turun itu memenuhi 8 kecamatan. Ya, sesuai dengan jumlah sekolah. Misalnya Mangga Lewat tadi ada banyak sekolah. Kami bagi mungkin 4 bulan mungkin. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan 4. Nah, kadang kondisi kemarin maksudnya, kondisi kemarin. Nah, itu memang tidak bisa dihindari. Nah, kemudian SMA 1, SMK 1 Tumpu. Nah, memang kami pengawas SMA itu memang mengurangi volume di SMK tertentu itu ya tidak sama sekali tidak hadir, mengurangi ya karena memang kami melihat kondisi tadi dan kami sudah dibuktikan dengan SPJ yang kami serahkan ke bendahara. Insya Allah itu SPJ itu menjadi alat hitung yang valid bagi bendahara dan tata usaha sebagai bagian yang administrasi keuangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program dan laporan pengawas, insya Allah tahun 2022 ini ya kami akan penuhi semuanya. Dari teman-teman yang tidak mengumpulkan kemarin kan memang masih belum seirama ya, ada yang masih disimpan dulu di mejanya. Nah, tapi tahun ini wajib karena tadi malam saya diskusi dengan KCD, memang harus idealnya begitu, idealnya mulai dari program laporan, kemudian laporan kunjungan per bulan. Nah, kita sepakati laporan itu Bapak Ibu kita buat sesuai dengan laporan yang ditunjukkan oleh provinsi kemarin pada saat kita evakin, sama persis itu. Jadi laporan kunjungan. Nah, itu kita buat setiap kunjungan. Jadi setiap kunjungan berarti dalam satu kecamatan satu laporan. Jadi kalau kita kunjungi 5 kecamatan ya 5. Artinya nanti akan dihitung bulanan. Ya, nanti kita serahkan apakah mau kita minta bulanan, mau minta tribulan. Nah, itu tergantung dari keuangan. Jadi kami tidak bisa mengaturnya itu. Ya, tugas kita adalah menyiapkan itu sehingga kita punya program itu berjalan sesuai tupoksi. Nah, memang tupoksi. Nah, ini yang ketiga terakhir nih, sekretaris saya dampingi karena memang belum saya lepas semua beliau ini karena akan menjadi warisan kami jika kami pensiun. Telah membuat jadwal sesuai dengan keuangan. Sebenarnya itu tidak pas. Tapi mau bagaimana karena keuangan juga butuh untuk laporannya. Kami bikin 2 nanti. 1 jadwal menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Yang kedua kami buat satu jadwal sesuai jam aktif, hari efektif di sekolah. Nah, kalau kami turun hari efektif di sekolah, artinya uang tidak cukup membayar. Nah, itu. Tapi kami tetap jalan sesuai dengan tupoksi kami. Nanti KPU dan bendahara menghitung berapa yang dipakai. Tentu ada lebih turun kami nanti. Nah, silakan
Bapak KCD atau KTU mau yang dilimpahkan untuk mengatur itu bagi administrasi, silakan hitung. Yang kami turun jelas jauh melebihi uang. Bapak uang tidak cukup membayar maksudnya, tapi kami wajib turun karena tugas kami. Nah itu maksudnya wajib turun kami Pak KCD. Ya artinya akan lebih banyak SPPD yang disimpan oleh kami dikembalikan ke kami karena anggaran tidak cukup. Mungkin Pak Bendahara saya sudah baca jadwalnya, mungkin sekali atau 2 kali satu kecamatan saya lihat tadi karena uangnya segitu. Jadi dalam sebulan hanya 9 sampai 11 kali. Terus saya bilang ke sekretaris, itu kita kalau gitu jalan kita, progres kita itu tidak profesional bekerja. Kita tetap turun sesuai jadwal hari efektif di sekolah. Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai tupoksi kita dan bahan laporan kita naik pangkat kita. Kalau 9 hari itu nggak diterima, ditolak program kita. Iya ditolak Pak Kepala. Ditolak karena kita hanya 30%. Harusnya 90, nggak sampai 100. Nah itu untuk dipahami. Jadi kami turun nanti. Nah, seperti itulah Bapak Ibu semuanya. Yang saya gambarkan proses kami turun itu seperti itu. Jadi jika ada sekolah Pak Kepala yang menyampaikan seperti itu kemarin 2021, itu adalah kondisi memang ada sampai 4 bulan baru disentuh karena jumlah pengawas sedikit pengawasnya, kemudian sekolahnya banyak sehingga swasta nyaris kami tidak sentuh Pak. Kalau kami sentuh tidak ada waktu Pak, tidak ada sama sekali. Nanti Bapak lihat di jadwal nanti. Terima kasih untuk pencerahan pengalaman kami selama kami menjalani tugas tupoksi kami. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ya.